apa kabar teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Apa kabar kita semuanya? Saya percaya kita tetap ada di dalam kasih Kristus, perlindungan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Kita diluputkan dari mara bahaya, kita diberikan kesehatan, selalu kita harus mencari alasan untuk mengucap syukur. Dibandingkan apabila kita hanya bersungut-sungut, ngomel dan tidak pernah puas dengan apapun pemberian Tuhan. Bayangkan 24 jam setiap hari, masa tidak ada berkat Tuhan yang patut kita syukurin? Kita hanya membandingkan diri kita dengan orang lain, kita hanya merasa diri kita kecil dan tidak ada apa-apanya. Kita merasa bahwa diri kita adalah orang yang tidak mampu, sehingga kita tidak pernah percaya diri dengan diri kita. Pada hari ini saya mau katakan teman-teman yang kekasih, selalu saja ada alasan untuk kita mengucap syukur. Amin. Selalu temukan alasan untuk kita mengucap syukur. Karena firman pada hari ini juga akan berbicara tentang hal ini, bahwa hati kita harus dipenuhi dengan ucapan syukur. Hidup kita harus senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur. Mazmur 71 ayatnya yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi ya yang kudus Israel. Haleluya. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu. Mengucap syukur adalah perintah Tuhan. Amin. Jadi ucapan syukur itu adalah perintah Tuhan. Di waktu yang lalu kita belajar bagaimana kita harus menjadi seorang yang dewasa di dalam kerohanian. Seorang yang sudah dewasa tentunya rengekannya ya berbeda dengan seorang anak kecil. Anak kecil ketika dia meminta dibelikan mainan lalu orang tuanya tidak mau belikan, dia nangis, bahkan mungkin sampai tantrum. Tapi kalau orang dewasa jangan sering-sering tantrum, bahkan sudah tidak boleh lagi tantrum kalau apa yang dia inginkan tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Merengek kepada Tuhan, marah dengan Tuhan. Tuhan di mana? Selalu mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan. Pada saat ini firman mengingatkan kita bahwa mengucap syukur itu bukan mau atau tidak mau, tetapi itu adalah perintah Tuhan. Aku mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu. Teman-teman yang kekasih, jika kita diberikan talenta, kemampuan untuk dapat memainkan alat musik, nyanyikanlah kidung pujian yang memuliakan nama Tuhan. Nyanyikanlah lagu-lagu pujian, mazmur diiringi dengan alat musik yang bisa kita mainkan. Di sini dikatakan dengan gambus, ya, dengan kecapi, dengan rebana. Kalau masa-masa sekarang mungkin dengan gitar, dengan bass, dengan piano, dengan organ, dengan harfa, dengan apapun yang bisa kita pergunakan, dengan alat-alat musik, mari kita mengucap syukur, nyanyikan kidung pujian bagi Tuhan. Jika engkau memiliki suara yang baik, nyanyikan ucapan syukur kepada Tuhan dengan suara yang terbaik yang bisa kita berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allahku, atas apa? Atas kesetiaan Tuhan. Pernahkah teman-teman berpikir bahwa sampai detik ini penyertaan Tuhan yang kita alami itu sebenarnya adalah mujizat Tuhan? Kita seringkali berpikir bahwa mujizat itu hanya hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang cetar membahana. Pernah gak kita berpikir bahwa melalui lembah air mata, melalui begitu banyak problema, permasalahan hidup kita, tapi kita sudah berhasil melewatinya. Dan sampai titik saat ini kita adalah orang yang masih berdiri teguh. Sadarkah kita bahwa itu pun adalah mujizat Tuhan? Amin. Kalau kita menyadari bahwa itu mujizat Tuhan, kita akan mampu untuk mengucap syukur. Haleluya. Tetapi kalau kita selalu mengecilkan hidup kita, selalu merasa kok saya tidak seperti hidup dia ya. Kenapa yang saya alami ini tidak seperti apa yang mereka alami ya. Padahal saya rajin beribadah. Mereka yang sekali-sekali beribadah kelihatannya seperti lebih diberkati. Hal-hal ini yang akan membuat kita jadinya
kurang mengucap syukur. Di sini dikatakan bahwa mengucap syukur itu adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Orang yang mampu mengucap syukur di dalam segala situasi itu menandakan ia percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan mampu melihat segala sesuatu dengan kacamata iman. Iman itu percaya dulu sebelum melihat. Bukan melihat dulu baru percaya. Kalau melihat dulu, mengucap syukur dulu atas setiap berkat yang sudah Tuhan terima, atas setiap berkat Tuhan yang sudah kita terima, semua orang bisa. Tetapi kita mengucap syukur saat situasi masih dalam keadaan sulit, bahkan belum berubah sedikit pun, tapi kita mengucap syukur karena percaya dengan iman bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Itu adalah iman. Haleluya. Dan tentunya di dalam firman yang tadi Roma 8 ayat 28 bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Di dalam segala keadaan biarlah kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena yang terbaik Tuhan pasti akan lakukan bagi kita. Izinkan Tuhan bekerja sesuai dengan caranya. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah di dalam merenda segala sesuatu. Dia suka yang sempurna. Dia selalu jadikan segala sesuatunya sempurna. Kita jangan stop ketika Allah ingin menyelesaikan karyanya yang terindah bagi kita. Jangan kita menyuruh Allah untuk berhenti menyelesaikan pekerjaannya. Karena Allah terlebih tahu apa bentuk yang terbaik dari diri kita. Kita tetap mengerjakannya dengan sikap hati yang benar, dengan sikap hati yang penuh dengan ucapan syukur. Tidak sukar untuk kita mengucap syukur. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita diberkati, ketika kita hidup di dalam kebaikan, ada pertolongan Tuhan, kita diberikan kekayaan, kita diberikan pekerjaan yang baik, kita melahirkan anak, diberikan seperti apa yang kita inginkan. Tidak sulit untuk kita mengucap syukur. Tetapi pada saat ini ketika keadaan belum berubah, mujizat seperti yang kita ingini, keadaan seperti yang kita ingini belum juga terjadi. Tetapi selalu kita mencari celah untuk kita tetap mengucap syukur di dalam segala permasalahan hidup kita. Daripada kita hanya bersungut-sungut, daripada kita hanya ngomel, memprotes kedaulatan Tuhan di dalam setiap kejadian dalam hidup kita, peristiwa yang kita alami yang tidak mempercayai kuasanya, maka lebih baik kita mengucap syukur karena itu keharusan. Sekali lagi bukan pilihan, tetapi mengucap syukur itu adalah perintah dan harus menjadi ciri khas seorang anak Tuhan. Dalam situasi apapun dia selalu mencari hal terbaik untuk dia jadikan sebagai ucapan syukur dari peristiwa yang dia alami di dalam hidupnya. Menjalani kehidupan kekristenan, jangan semata-mata memikirkan bagaimana Tuhan memberkati kita, menjawab doa-doa kita, menyembuhkan penyakit kita, memulihkan keekonomi kita, menyatakan mujizatnya kepada kita. Tetapi lebih daripada itu, kita harus berusaha bagaimana kita harus hidup benar. Haleluya. Hidup benar, hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Lewat apa? Tuhan suka jika kita mengucap syukur. Tuhan suka jika kita selalu bermazmur, memuji Tuhan dengan alat musik, dengan kecapi. Oleh karena kesetiaan Tuhan, menyanyikan mazmur bagi Tuhan. Ya Allah Israel yang kudus, kata Mazmur 71 ayat 22 yang sudah kita baca tadi. Tentunya kita mau supaya hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Bersyukur berarti kita sedang menyerahkan segala permasalahan kita kepada tangan Tuhan yang kuat. Dia menghargai segala sesuatu, ya. Apapun yang kita kerjakan Allah hargakan, teman-teman yang kekasih. Jangan pikir bahwa apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan itu sia-sia. Hal kecil sekalipun di dalam ketaatan kita melakukan firman Tuhan, di dalam ketekunan kita melakukan firman Tuhan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kolose 4 ayat yang kedua. Itu sebabnya kita selalu berjaga-jaga sambil mengucap syukur, sambil mengerjakan keselamatan kita. Kita bertekun di dalam doa kita. Tetapi ingat, doa kita jangan hanya berisi permintaan, apalagi keluhan.
walau belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi di sini dikatakan bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Hal yang paling gampang jika kita ingin melakukan pengucapan syukur sambil berdoa adalah dengan menaikkan kidung pujian kepada Tuhan. Ada begitu banyak sekali lagu-lagu rohani saat ini yang sangat memberkati lewat syair-syairnya, yang boleh menguatkan kita, yang boleh mengingatkan kita kembali kepada tangan kuasa Tuhan yang kuat. Nyanyikan itu. Supaya apa? Supaya menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Dan tentunya jika kita nyanyikan dengan ucapan syukur, itu semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sukailah pujian-pujian rohani yang menuju kepada keagungan Tuhan, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.